Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Afizah Faizdatul Fadilah, mahasiswa semester 1 dari Prodi PAIA. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isu-isu kontemporer keagamaan 1. Dalam konteks pembahasan kali ini ada 4 poin, yaitu Islam dan globalisasi, modernisme dan puritanisme dalam Islam, gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam, dan yang terakhir eksklusivisme dan Islam inklusif. Langsung saja, istilah Islam adalah salah satu agama samawi yang diturunkan melalui wahyu. Sedangkan agama menurut bahasa adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, atau tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan. Sedangkan globalisasi merupakan diskursus yang banyak mengundang perdebatan masyarakat dunia, baik yang setuju atau pro maupun yang anti atau kontra. Globalisasi sendiri dalam percaturan masyarakat dunia telah menjadi tema yang sangat populer dan sering digunakan untuk menggambarkan situasi dunia yang sedang berkembang. Perubahan sosial yang berlangsung amat cepat sebagai dampak dari globalisasi melahirkan berbagai persoalan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan agama. Pada satu sisi, era globalisasi memberi peluang lebar bagi semua komunitas untuk berbaur dengan komunitas lain. Di sisi lain, globalisasi justru menebar ancaman bagi komunitas yang tidak siap menahan derasnya arus globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Globalisasi perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan, terutama komunitas beragama, sebab dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi bila ditinjau dari berbagai sisi, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun media, telah melahirkan perilaku negatif pula dalam kehidupan manusia. Agar agama dapat kontekstual terhadap perkembangan zaman, perlu dikembangkan sikap kritis terhadap segala tafsir agama yang telah kehilangan konteks zaman. Melalui kritik yang proporsional, agama diharapkan dapat berfungsi kembali sebagai jawaban atas persoalan umat manusia. Pandangan dalam konteks agama, misalnya merujuk pandangan sejumlah pemikiran keagamaan, dan pengaruh globalisasi terhadap agama setidaknya dapat dilihat dari munculnya dua respon agama yang tampaknya berlawanan. Respon pertama, komunitas agama bisa atau mampu menambah dunia global. Artinya, mereka menerima globalisasi sebagai bagian dari proses hidup yang sudah digariskan Tuhan. Adapun respon kecenderungan sebaliknya, yaitu kecenderungan komunitas agama tertentu merespon globalisasi dengan menolak, mengasingkan diri, memberi menekankan keberadaan. Fenomena ini dapat kita lihat dan dirasakan dari muncul dan menguatnya fundamentalisme agama baik di komunitas Islam. Dari kedua pandangan di atas, tentu saja para pemuka agama harus cermat menghadapi permasalahan tersebut. Ada banyak indikasi yang menunjukkan telah berlangsungnya proses globalisasi pada masyarakat dunia. Di antaranya, setiap harinya bisa kita saksikan ribuan manusia terbang di seluruh dunia. Hadirnya media komunikasi dan informasi serta internet, telepon, televisi, radio yang tidak mengenal batas teritorial tertentu. Perusahaan-perusahaan multinasional dan kecil mulai kehilangan identitas kebangsaan dan secara bertahap mulai mengglobal. Semakin populernya bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi masyarakat dunia, terbukanya layanan transaksi keuangan,
atau valuta asing selama 24 jam di seluruh dunia. Karakteristik Islam dan globalisasi itu memiliki karakter yaitu menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat, menyerahkan diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan yang dijanjikan Islam dengan kesempurnaan, komprehensif dan mendetail. Islam sebagai agama yang sempurna, Islam menjelaskan segala sesuatu yang semuanya itu untuk keselamatan manusia. Tidak ada satupun yang dibiarkan diperhatikan di dalam Islam, dan tebaran penyelamatan Islam mencakup pada seluruh alam semesta lebih dari sekedar globalisme. Dalam hal duniawi, umat Islam diberi kebebasan seluas-luasnya untuk beradaptasi, berdialog, hidup berdampingan dengan non-muslim, tetapi juga harus mengetahui prinsip-prinsip Islam. Globalisasi memiliki karakteristik sebagai berikut: internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan yang terakhir, suprateritorialisme. Dampak globalisasi diantaranya konformisme, dikotomi antara intrik dan imprek, perubahan orientasi, krisis moral dan kepribadian. Tantangan umat Islam di era globalisasi ada 3 hal, yaitu tantangan peradaban, tantangan teknologi, tantangan sosio dan ekonomis, modernisme dan puritanisme Islam. Modernisme dalam hasanah masyarakat barang, modernisme dan puritanisme Islam. Modernisme dalam hasanah masyarakat barat mengandung makna pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Modernisme Islam adalah sebuah ideologi politik yang dirumuskan oleh kaum modernis untuk menjadi basis bagi semua gerakan politik. Kaum modernis meyakini dan menerima Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, maka dalam penataan kehidupan masyarakat, ajaran Islam memberikan petunjuk yang bersifat umum dan tidak detail. Hal itu diyakini sebagai kebijaksanaan ilahi agar Islam mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Modernisme Islam menganggap Islam tidaklah membentuk sistem dalam bidang apapun. Islam memberi petunjuk manusia untuk beristihad membangun sistem. Sistem dianggap sebagai sesuatu yang fleksibel, tergantung pada kebutuhan zaman. Islam mengajarkan prinsip penerapan diserahkan kepada ijtihad. Karena itu, kaum modernis berpendapat bahwa tidak ada satu model negara yang diajarkan Islam. Puritanisme Islam. Puritanisme Islam adalah perspektif, cara pandang, dan gerakan yang digunakan oleh masyarakat kaum muslim modernis di Indonesia dalam mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan ekonomi, lingkungan, budaya, pendidikan, sosial, dan sebagainya dengan cara memuaskan ideologi keislaman yang lebih terbuka, baru, dan progresif. Pandangan Islam terhadap paham Puritanisme. Islam merupakan agama yang salih fi kulli zaman wal makan, yang artinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sudah sepatutnya ajaran-ajaran Islam dapat relevan pada situasi apapun dan di zaman apapun itu, sehingga demikian umat Islam dapat merasakan kehadiran Islam di setiap sendi kehidupan mereka dan dapat up to date terhadap permasalahan kontemporer yang akan terus berkembang. Dalam menyikapi sikap Puritan yang identik dengan aktivis bid'ah membid'ah, orang-orang muslim yang di luar kalangan mereka, memang ada beberapa hadis-hadis Nabi yang berbicara mengenai hal ini, dan kemudian itu menjadi dalil-dalil andalan mereka dalam meluncurkan tubuhan bid'ah kepada selain mereka. Namun, bila mana hadis tersebut dipahami dengan pemahaman yang
yang benar tentu akan jauh seperti yang mereka pahami. Pengertian Islam eksklusif dan eksklusif. Secara harfiah, eksklusif dan eksklusif berasal dari bahasa Inggris eksklusif yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan dan pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Tapi, perspektif kita tentang batasan eksklusivisme itu sendiri perlu terlebih dahulu lebih diperjelas agar tidak salah menempatkan istilah. Sebab antara Islam sebagai konsep dan kondisi keberagaman umat Islam yang plural sangat berbeda. Kelompok Islam eksklusif ini bersifat tertutup, kaku, jumud, tidak terbuka dengan perkembangan muhtakhir dan masih mempertahankan paham ortodoks. Islam eksklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Dengan adanya Islam eksklusif, tidak berarti semua ajaran dari agama lain dimasukkan ke dalam ajaran Islam, tetapi ini adalah jalan umat Islam untuk menuju suatu agama yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Islam eksklusif muncul tanpa menghapus nilai kebenaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam eksklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman dan paksaan terhadap agama lain, entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam eksklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, seni yang menjadi kebiasaan masyarakat, dan pandangan Islam eksklusif juga mengakui adanya pluralitas mampu minimalisir adanya konflik antar umat. Dengan adanya Islam eksklusif, setidaknya kita mampu berbaur hidup rukun dan damai dengan umat agama lain, sehingga perpecahan antar umat beragama maupun yang lain dapat dihindari. Faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif yaitu doktrin ajaran, pemahaman, dan faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif ini ada dua faktor, yaitu doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulainya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan ajaran, walaupun mereka mencoba mengkritik atau menganalisa akan kitab sebelumnya, seakan-akan kitab sebelumnya lah yang dapat dikritisi. Mereka tidak melihat bahwa seorang dikatakan mukmin kalau mereka melakukan rukun iman. Salah satunya beriman kepada kitab, di antaranya Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Sehingga seorang mukmin wajib untuk membaca dan melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagai contoh tentang konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus menurut Islam, ajaran ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan Quran Surah Al-An'am Juz 6 ayat 164, yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah tiap-tiap diri mengusahakan kejahatan, melainkan untuk dirinya sendiri, dan kemudahan kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberikannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan kepadanya. Yang kedua, pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan. Faktor yang menjadi latar belakang timbulnya paham eksklusif yaitu asal mula perkembangan istilah Islam eksklusif karena tidak dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Istilah teologi eksklusif sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
menjadi al-latul al-munfatih. Maka kita bisa menelusuri perkembangan istilah ini pada perkembangan pemikiran agama dalam Kristen. Kajian kritis yang mendalam tentang sejarah, konsep dan fenomena kontemporer terhadap Kristenan dan agama-agama lain diperlukan agar tidak mudah melakukan generalisasi dalam memandang agama. Banyak ilmuwan agama di barat yang kemudian mengembangkan metodologi studi agama dengan menyamaratakan semua agama dan menempatkan Islam sebagai objek kajian yang posisi dan kondisinya seolah-olah sama dengan agama-agama lain. Istilah tersebut yang kemudian dikembangkan yang sebenarnya kan Kristen dan sesuai dengan tradisi barat yang traumatik terhadap agama dan tidak tepat diterapkan untuk Islam. Para musafir di abad klasik misalnya termasuk ke dalam kelompok yang menentang ilmu eksklusif dengan berdasar pada dalil Al-Quran sebagai berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bahwasanya keselamatan dari Allah tersebut harus bersyaratkan 3 hal, yaitu diantaranya beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, dan berbuat baik. Syarat beriman itu termasuk beriman kepada Allah dan Muhammad SAW. Dengan kata lain yang dimaksud ayat 62 surat Al-Baqarah adalah mereka yang telah memeluk Islam, sementara ahli tafsir abad ke-12 Fakhridul Al-Razi memperkuat pendapat tersebut bahwa ketiga syarat sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 62 tidak lain adalah esensi ajaran Islam. Dengan sedikit pembahasan yang saya sampaikan tadi, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin haruslah dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh syariat sebagai wujud bahwa Islam memang benar-benar agama yang relevan di setiap zaman. Jika tidak demikian, akan muncul berbagai paham yang dapat merongrong Islam dalam maupun luar dengan tujuan untuk menghancurkan Islam. Seperti adanya isu-isu kontemporer antara lain modernisme, fundamentalisme, puritanisme, radikalisme, eksklusif dan eksklusif dalam Islam, serta lain sebagainya. Oleh sebab itu, Islam yang fleksibel yang dapat menjawab setiap persoalan umat dengan menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijma' dan qiyas sebagai dasarnya akan membentengi Islam dari isu-isu kontemporer tersebut. Sekian penjelasan yang sedikit dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan-kesalahan mohon dimaklumi karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.